Classroom. Sebentar. Ya, di tampilan HP kalian itu kan juga apa itu ada ya di penugasan Google Classroom. Di situ kita membahas tentang menggambar denah, asdenah ya, asdenah dari brosur yang kalian temukan sebelumnya ya. Nah, di situ bisa kalian lihat bahwa untuk penggambarannya tidak harus tipe yang besar-besar ya, yaitu rumah tipe yang kecil aja. Begitu juga kemarin sudah banyak yang mengumpulkan ya, masih kurang separuhan ya yang mengumpulkan ini. Ini sudah mengumpulkan, tinggal saya kasih nilai aja. Tapi yang belum silakan segera ya. Baik, Pak. Ya. Iya, baik, Pak. Ya, ini memang rata-rata ya, memang nggak ada laptop ya. Jadi menggambarnya secara manual ya. Iya, Pak. Harusnya kita ganti nama mata kuliahnya ya, grafik manual arsitektur gitu. Nah, itu sebenarnya kalau grafik manual kan sudah ada di dasar gambar teknik. Jadi kita di sini lebih ke penggunaan software ya. Tapi nggak apa-apa. Tadi sudah saya lihat beberapa ya untuk gambar as. Jadi untuk gambar as itu sebenarnya imajiner ya. Jadi tidak ada gambarnya itu tidak langsung terwujud gitu ya. Karena kalau pada saat kita menggambar dinding ya asnya itu nggak kelihatan ya. Jadi sebagai apa itu garis acuannya aja untuk as itu ya. Nah, kita bisa masuk apa itu di AutoCAD-nya lagi ya. Nah, kemarin kan sudah dikenalkan tombol-tombolnya ya di atas ini ya. Ini ada line, polyline, circle, arc, kemudian ada rectangle, ada apa itu? Ada ellipse, ada heads gitu ya. Jadi mungkin saya ulas sedikit lagi nanti kalau misalkan ada yang kelupaan gitu ya. Atau mungkin di minggu lalu tidak mengikuti. Jadi kita utamanya di sini apa itu pembiasaan aja. Jadi belum sampai ke materi yang lebih rumit ya. Kalau misalkan saya punya rumah ya, ini katakanlah rumah punya saya sendiri ya, mana ya? Misalkan ini yang saya buka. Ini adalah rumah tipe 60 ya, karena lebarnya 6, panjangnya 10 gitu ya. Nah, kita memang fokusnya ada di taman atau ruang terbuka ya, tapi tidak ada salahnya kalau kita menggambar juga dalam ruangnya ya, karena ya hampir-hampir sama. Apalagi kalau lewat brosur itu kan dasarnya apa itu bisa menjadi dasar untuk kalian belajar ya sebenarnya. Ya. Nah, ini denah standar yang ada di apa itu denah standar ya, gambar kerja. Jadi kalau di sini kelihatan ada ruang-ruangnya ya, pembagian ruang kan jelas ya. Seperti yang brosur yang kalian miliki itu. Misalkan ada gambar apa itu, ada terasnya, ada ruang tamu, ada kamar tidur gitu ya. Ada ruang keluarga, ruang makan, kamar mandi, gudang, jemuran ya, dapur gitu ya. Nah, di sini asnya ini kelihatan ini loh ya. Gambar titik apa itu? Gambar apa ya? Dia sebagai acuan ya. Kalau misalkan saya copy ke samping di sini, ya ini pembagian apa itu? Ini adalah garis imajiner yang mana bisa membagi ruangnya ya. Jadi dia sebagai titik acuan dari ukurannya. Nah, itu keywordnya di situ.
Dia sebagai garis acuan yang imajiner, sebagai acuan ya untuk ukuran ya. Nah, posisinya kalau misalkan kalian berada di persil punyanya orang ya, kalau beberapa kasus di perumahan itu kan berbatasan dengan tetangga ya, berbatasan dengan tetangga, makanya nanti asnya itu dia akan apa itu, kalian bisa lihat di sini kan ada garisnya ya. Nanti kalau di tetangga itu posisinya gini ya, dia asnya ya berada di samping gitu ya, jadi nggak kelihatan gitu ya. Ini katakanlah kalau misalkan berbatasan dengan persil punyanya tetangga atau di perumahan ya. Jadi asnya nggak di tengah lagi. Beda kalau rumah saya ini berada di lahan yang bebas ya, karena memang lokasinya tidak berbatasan dengan rumah yang lain atau tanah miliknya orang. Makanya saya gambarnya kalau 6 kali 10 ya murni. Tapi kalau di perumahan itu berbatasan dengan tetangga. Jadi asnya nanti dia akan nempel di sisi dindingnya, bukan di tengahnya, seperti ini ya. Jadi kalau di perumahan nantinya akan nempel di sisi ya, bukan di tengah, gitu aja. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini kalian sudah harus mensurvei kondisi sekeliling ya. Jadi misalkan kalian berada di rumah kalian masing-masing ya, kalian berada di ruang yang dibatasi ya, dibatasi oleh apa itu, lantai, dinding, dan plafon gitu ya, itu akan membentuk suatu kubus ya. Jadi umpamakan seperti itu ya, kalian berada di tengah suatu kubus ya, yang mana kubus itu punya rusuk-rusuk ya. Nah, apa itu, kita berada di ruang yang dibatasi ya. Nah, ini posisinya juga sama ya, analoginya seperti itu. Jadi pas pojokan titik-titiknya, di sini ada namanya kolom ya. Ada kolom, ini ada kolomnya ya, ada kolomnya. Tadi kita sudah mempelajari garis asnya, nah sekarang kita mempelajari kolomnya, kemudian ini ada dindingnya. Nah, dinding itu seperti pada saat kalian menggambar secara manual di dasar gambar teknik, di dalamnya itu kan ada susunannya ya, ada unsurnya, yaitu batu bata, di dalamnya ada batu bata, kemudian ada juga uh, pelur atau apa itu namanya plesteran ya, ada ajiannya, ada semennya, ada pasirnya. Nah, itu posisinya seperti ini ya, kalau digambarkan ya. Nah, titik tengahnya, yaitu kolom tadi, itu dia posisinya pasti di persimpangan antara dinding ya. Posisinya dia selalu di persimpangan antara dinding ya. Sementara diterima seperti itu. Nah, kolom ini dia berfungsi sebagai struktur ya, rata-rata sebagai struktur. Kalau rumahnya satu lantai, kalau rumahnya lebih dari satu lantai, nanti beda lagi, ada kolom strukturnya lagi ya. Nah, kita tidak mempelajari bangunan yang rumit, kita mempelajari bangunan yang sederhana, yaitu bisa diwakili dengan rumah tipe-tipe kecil-kecil ya. Nah, itu kalian harus bisa menggambar ya. Nah, arsirannya ini, di tengahnya ini mewakili batu bata ya. Ini adalah arsiran dengan ada jaraknya, ada pendek, kemudian agak panjang, pendek lagi, panjang, pendek lagi, ini adalah arsiran bata. Nah, kalau kalian menghitung ketebalan dari dindingnya itu, totalnya adalah 15 cm ya. Jadi antara, kalau ini saya punya dimensi ini ya, satu titik ini ke titik ini, dia adalah 15 cm. 15 cm. Nah, ureanya bagaimana ya? Nah, ureanya seperti ini. Jarak ke sini, ini sekitar 11-an senti ya. Kalau kalian mengukur lebarnya batu bata itu ya, kan batu bata itu kan ada ukurannya ya, ada balok ya, bentuknya balok ya batu bata. Paling kecil apa? Dia adalah 5 cm ya. Kalau kalian melihat baloknya di posisi depannya itu ya, kalian bisa browsing juga nanti ya ukuran atau dimensi batu bata itu berapa. Ini 15 cm yang sisi pendeknya, kemudian sisi panjangnya
sorry, sisi lebarnya ini 11 cm, kemudian panjangnya sekitar 23 cm ya. Kemudian tingginya itu 5 cm ya. Jadi 5, 11, 23 ya, rata-rata seperti itu. Nah, untuk mengisi spesi ini supaya 15 cm, nanti ada plesteran ya, atau bahasa Jawanya itu pelur gitu ya. Nah, kita menggambarnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi ureanya 15 cm dari dinding tadi seperti itu ya. Kemudian ini ada pintu ya. Mungkin ini terlalu detail dan kalau digambar agak susah ya. Jadi habis ini saya kasih contoh ya untuk acuan kalian menggambar ya. Kemudian ada juga dimensi-dimensi. Nah, dimensi-dimensi atau ukuran ini kalian ngukurnya dari as ya. Jadi pada saat kalian membuat gambar, gambar yang pertama adalah kalian menggambar asnya dulu ya. Misalkan saya menggambarnya seperti ini ya, kita bisa berangkat dari rectangle ataupun line ya. Jadi terserah itu ide apa itu keputusan kalian milih yang mana. Saya akan menggambarkan ruangan ukurannya 3x3 ya. Jadi 3x3 bisa berangkat dari line ini, bisa kalian ketik, bisa kalian klik tombolnya di sini, terserah nanti tergantung kebiasaan kalian. Nah, ada posisi-posisi yang perlu diperhatikan antara tangan kanan dan kiri. Tangan kanan memegang mouse, ini ada 3 tombol yang utama ya. Nanti kalau mouse-nya lebih dari 3 tombol, berarti tombol lainnya nggak kepake ya, karena kan ada tombol yang lebih dari 3 ya untuk mouse gaming gitu ya. Nah, dipastikan kalian memiliki mouse yang ada 3 tombol, yaitu tombol klik kiri, klik kanan, dan roda ya. Roda itu bisa diklik ya, nanti kalau kalian punya mouse ya, minimal kalian pernah memegang mouse kan ya, bukan apa itu, bukan tikus itu ya, tikus atau mouse itu ya. Nah, misalkan saya menggambarkan asnya dulu. Di sini kita klik line dengan mengklik ya. Nah, ini saya rubah layernya, diterima dulu sementara ya. Kalian pelajari secara tampilan aja dari HP masing-masing ya. Ini diklik line gitu ya. Atau kalian klik L di keyboard kemudian di spasi gitu ya. Nah, klik apa itu, posisi tangan kiri itu jempolnya di spasi, sedangkan jari tengahnya di escape ya, jadi biar lebih cepat ya, antara tangan kanan dan kiri bisa lebih cepat sinkron ya. Nah, ini saya biasanya pakai ukuran ribuan ya, atau milimeter ya. Jadi kadang juga bisa pakai satuan meter, angkanya kalau 1 meter 1 dimasukkan gitu ya. Kalau senti nanti angkanya 100 yang dimasukkan. Nah, saya terbiasa menggunakan ribuan atau milimeter ya, karena lebih mudah nyeting kertasnya gitu. Kalau kalian perhatikan di sini kan ada apa itu, kertas ya. Ini ada kopnya, ada etiket dari kertasnya itu ya. Semoga nggak ngantuk ya. Ini mungkin agak membosankan, atau soalnya kan harus praktek langsung. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya bikin garisnya dulu ya. Saya klik L. Ini bisa kalian lihat di layar HP kalian. Kemudian ini saya panjangkan di sini 3000 ya, untuk 3 meter ya. Kemudian ke bawahnya 3000 juga. Kalau kemarin sudah saya apa itu ceritakan, kita menggunakan diagram Cartesius itu juga ini ya maksudnya. Pas kalian SMA dulu kan sering membuat diagram-diagram ya. Nah, ini kita juga acuannya juga sama. Nah, kalau AutoCAD itu luasnya tidak terbatas ya. Jadi kalian bisa apa itu geser-geser, bisa di zoom out, zoom in, itu kan semuanya layarnya hitam gitu. Nah, tapi pada saat mencetak kita nanti bisa membuat kertasnya sendiri ya, dengan membuat bentukan seperti ini. Ya, bisa diaplikasikan untuk mencetak pada saat mencetak ya. Nah,
saya lanjutkan. Kita tadi sudah membuat gambar dari asnya. Nah, kita membuat apa itu as ya. Ini saya file save as saja supaya simpanan saya tadi nggak hilang ya. Saya save as saja. Ini misalkan rumah gitu ya. Ini saya simpen ya. Nah, kita save as saja. Nah, ini adalah garis asnya. Cara menamakannya gimana? Nah, kita keluarkan layernya ya dengan memasukkan perintah layer gitu ya. Ini sorry biar nggak ketutupan. Ini saya geser aja, bisa apa nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa digeser ini. Oh, yang ini aja saya geser. Oke. Perintah komen apa scriptnya aja yang saya geser. Ini bisa masukkan layer ya. Nanti dia akan muncul kotakan seperti ini. Nah, nanti ada namanya, kita bisa buat lagi ya. Di sini new layer. Fungsinya buat apa? Layer ini bisa kita sembunyikan, bisa kita nyalakan gitu ya. Ini kita namai dulu as ya. Nah, ini as kita kasih warna, bisa dirubah-rubah ya warnanya. Warnanya bisa kasih warna kuning gitu ya. Ini kita rubah sesuai dengan layernya yang ada di sini. Asnya warna kuning gitu ya. Oke, ini sudah jadi ya. Kita sudah jadi di layer as apa itu layer asnya udah jadi. Nah, kemudian ini posisi default atau settingan awal berada di 0, biarkan aja nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya juga bisa diganti-ganti ya, bisa kita ganti ke as, bisa kita ganti ke yang lain. Nah, ini layer saya kebetulan sudah cukup banyak ya, tapi saya kasih contoh yang tadi aja. Fungsi layer ini, kalian bisa membedakan untuk tebal tipis garis, bisa membedakan warna garisnya, bisa membuat garis putus-putus, dan seterusnya. Kemudian misalkan aja layer asnya ini tidak kita butuhkan, kita bisa matikan ya di sini ya. Nah, ini ada neon lampu, ikon-ikon lampu matahari sama gembok ya. Nanti fungsinya beda-beda. Kalau kita lampunya kita matikan, nanti nah ini hilang. Ini nggak kehapus tapi ini nggak kehapus tapi cuma tidak aktif sementara aja. Karena kita tadi lampunya kita matikan ya di sini ya. Nah, kita bisa nyalakan kembali lampunya. Kemudian fungsi yang lain dari layer ini, nanti kalian catat dulu ya, sementara ya, yang saya ajarkan ini ya, soalnya kan belum bisa praktek langsung. Ada gembok juga ya, ada layer yang logonya gembok di sini. Halo, halo? Ya, Pak. Ya, nggak putus ya. Nah, ini kalau gemboknya kita aktifkan, ya, nanti kita klik kanan di sini, kita klik delete ya, ini nggak bisa kehapus ya, karena layernya tadi sudah kekunci gitu. Fungsinya seperti itu ya. Nah, kita gemboknya kita nyalakan aja, kemudian kita rubah layernya ke defaultnya ya. Nah, dengan ini adanya layer, gambarnya tidak akan kecampur ya, jadi tidak akan membingungkan. Oke, kita menggambarkan yang kedua, tadi yang pertama adalah kita menggambarkan asnya, yang kedua kita menggambarkan kolomnya ya. Kolomnya bisa mengambil dari rectangle atau kotakan, atau kita bisa menggambarkan dari line lagi ya. Kita menggambarkan dari kotakan atau rectangle ini. Nah, kita klik di ruang bebas, kemudian kita masukkan add itu ya. Kalau kalian masih ingat email kalian ada add-nya yang di angka 2, di atas angka 2 kan ada logo add itu ya. Nah, add itu ditekan, kemudian kita masukkan ukurannya berapa kolomnya gitu ya. Ukurannya kolom adalah 15 kali 15 cm ya. 15 itu berarti berapa? 150 ya. Atau semoga nggak salah ya. 150 juga. Nah ini ya, ukurannya kolom seperti ini. Kolom yang berada di sudut dari tembok itu ya. Nah, ini kita pindahkan
ya. Jadi selain menggambarkan, kita juga main perintah untuk memindahkan ya. Apa itu mengoperasikan maksud saya. Kan ada perintah pindah, perintah copy, kemudian perintah rotate. Ya ini saya kasih contoh dulu ya. Kalau misalkan copy ya ini ya, kita select dulu objeknya, kemudian kita copy ya. Nah, kita copy dengan jarak berapa? Katakanlah uh, setengah meter gitu ya. Setengah meter berarti 500 ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan copy dengan persis ini ya, persis objek yang sebelumnya. Kemudian ini juga bisa kita pindah-pindahkan dengan men-select dulu atau memilih objeknya dulu, kemudian kita pindah ya, kita move ke bawah katakanlah 200 gitu ya. Nah, ini sudah dipindah. Jadi ada toolbar untuk menggambar yang berada di sisi sebelah kiri, ada juga yang posisinya ada di modify ini ya untuk mengoperasikan ya. Selain itu juga bisa kita putar ya, kita rotate ya, diputar. Misalkan kita putar berapa? 45 derajat gitu. Apa itu? Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita cerminkan ya. Bisa kita cerminkan dengan klik mirror ya. Mirror, ini ada mirror ya. Kemudian kita cerminkan di sini. Nah, ini pencerminan dari yang sebelumnya tadi, objek yang sebelumnya. Selain itu juga kita bisa besarkan, kecilkan dengan scale ya. Pokoknya intinya objeknya dipilih dulu, diselect dulu, baru kita klik perintahnya gitu, urutannya ya. Kita select dulu objeknya, kemudian bisa di scale ya. Misalkan titik acuannya mana? Nah ini ya, titik acuannya diklik juga ya. Nah ini berarti 3 kali lipat katakanlah. Masukkan angka 3 gitu, kemudian di enter. Nah ini 3 kali lipatnya. Ini sudah pasti sangat presisi ya, karena di AutoCAD ini memang sudah sangat presisi. Ya kalian tidak mungkin hasilnya kalau dikalikan 3 kayak tadi, hasilnya 2,933 apa, nggak mungkin ya. Itu pasti sangat presisi di AutoCAD ini. Oke, ini adalah pengantarnya untuk modify tadi ya. Ini bisa kita pindahkan ke asnya tadi ya. Jadi kita bisa membuat garis bantu dulu, katakanlah dari titik ini ada segitiganya ya, midpoint-nya ya. Ini ada midpoint, nanti dia akan ada di kotakan sini ya. Ini buat garis bantu aja, tapi yang dipakai yang luar ini. Ini saya pindahkan ke asnya tadi ya. Ini saya move aja, kemudian saya klik tengahnya ini ke arah sini. Oke, ini sudah jadi ya. Ini saya hapus garis bantunya. Ini saya kopikan lagi ke arah sini ya. Jadi di tiap sudut-sudut dari ruang itu pasti ada kolomnya ya. Nah, ini sudah pasti ditutupi oleh kolom. Ini jaraknya 3 meter. Taunya dari mana? Ya ini kita klik dimensi linearnya ya. Ini diklik ini bisa di ikonnya atau kita masukkan, saya nggak lupa perintahnya ya, mungkin dimension gitu ya. Oh ini ada dim ya, dim lin, saya nggak pernah pakai soalnya kalau ketikan ini ya. Nah ini nanti di titik acuan ini, kemudian titik acuan ini kita hubungkan jadinya 3 meter gitu ya. Ini dimensinya. Ini juga sama, biasanya untuk ukuran itu berada di posisi sebelah kanan dan bawah ya, untuk ukuran-ukuran itu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan di kiri dan atas juga nggak masalah juga. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah ukurannya dari ruangan tadi. Nah, bagaimana berikutnya untuk membuat garis yang berada di dalam itu? Oke, ini bisa dibuat rectangle juga ya. Kita bisa langsung hubung-hubungkan aja dari sini ke sini ya. Kemudian ini juga bisa langsung dihubungkan gitu ya. Bisa langsung dihubungkan. Nah, ini kalian sudah menggambar ruangan ukuran 3x3 ya. Nah, ini masih kosongan ya. Sebenarnya layernya kita matikan seperti ini ya.
Asnya kita matikan. Nah, ruangannya yang terbentuk adalah ini 3 kali 3 meter ya. Nah, di dalamnya tadi sebenarnya ada arsiran-arsirannya ya. Ini saya nyalakan aja layernya. Nah, kita bisa membuat layer yang lain di bagian sini ya. Misalkan dinding ya. Nah, ini ada dinding. Kita ganti aja untuk membedakan ini ya. Dinding, nah kok warnanya kuning semua. Mungkin layernya apa itu warna dindingnya saya ganti aja. Misalkan orange apa warna yang lain ya. Misalkan hijau gitu ya, masalah. Yang ini cuma membedakan aja ya. Nanti pada saat kita ngeprint itu biasanya kita pilih yang monokrom atau warna hitam putih ya. Nggak mungkin kita print dengan warna. Itu jarang sekali yang ngeprint warna ya. Biasanya kita main hitam putih aja atau ketebalan garis ya. Kolom kita ganti dengan apa? Kolom ya, kolomnya hijau ya. Kita ganti aja biar beda ya. Kolomnya warna biru gitu ya. Nah, ini tidak mungkin sekali jadi ya. Jadi kalian membutuhkan jam terbang yang cukup ya. Misalkan untuk mempelajari AutoCAD ini ya. Nah, ini kalian sudah selesai untuk membuat dinding dan kolomnya gitu. Oke, asnya saya matikan aja dulu. Jadi seperti ini, kalau tidak dibutuhkan dimatikan. Nah, kita membuat arsiran di dalamnya, bagaimana caranya gitu. Ini kita membuat salah satu aja ya, ini. Kemudian kita apa itu offset ya di sini ya, offset aja ke kanan 6, ke kiri 6, ke kanan 6 juga. Kita offset berapa? 60 ya, berapa ini? Nah, ke sini, kemudian ke sini, gitu. Kemudian kita arsir di dalamnya, gitu. Arsirannya kita pakai heads, kliknya di sebelah sini ya. Ada heads. Kemudian kita pilih ya. Nah, kita pilih jenis arsirannya, kita klik di sini. Ini kalau ngeblok seperti ini berarti skalanya perlu kita naikkan. Nggak apa-apa, ini kalian terima dulu aja, nanti kita tetap pelatihan terus ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan, saya masukkan lagi. Ini kebesaran, jadi kita trial dan error ini. Nah, mungkin ukurannya ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita menggambarkan pintu ya, mungkin susah ya, atau ini dulu aja. Tapi yang sebenarnya ini adalah paling dasar ya untuk di setelah kemarin ya, setelah kita mempelajari interface dari AutoCAD, ini adalah paling dasar. Nah, misalkan saya punya pintu di sebelah bawah gini ya, ini kalau rumahnya udah lumayan jadi seperti ini jadinya ya. Ini ada jendelanya, ada pintunya gitu ya. Saya kasih contoh aja, sebelum ke pintu saya ngasih apa itu ruangnya dulu ya, jenis ruangnya dulu. Ini saya kasih angka, ini ya, angka, saya kasih nama ruangnya ya. Ruangnya misalkan ini ya, saya klik ya. Misalkan ini ruang apa ya, tamu gitu ya. Ini saya klik balik, loh ini gimana kok hilang gitu ya. Ini scalingnya biasanya, skalanya ya. Saya klik SC untuk skala, atau di sini juga ada ya, scale ini di sebelah sini. Sorry. Ini titiknya nggak kelihatan. Nah ini, kecil sekali ya dia.
Nah, ini side scale katakanlah 100 ya, dibesarkan gitu ya. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Saya besarkan lagi 10 kali ya. 10 masukkan, kemudian di enter ya. Klik gitu. Nah, sudah kelihatan dia. Nanti juga sama, ini dipilih ya, kemudian dimasukkan di layer yang lain. Layer apa namanya gitu. Skala apa itu, teks nggak apa-apa ini ya. Oke, sekarang terakhir kita membuat pintu ya. Membuat pintu, posisinya di sini kalau kalian perhatikan di pintu kalian masing-masing ya, di entah pintu kamar kos, pintu rumah, itu pasti ada kusennya ya. Kusen itu yang biasanya dari kayu ataupun aluminium. Kalau dari kayu biasanya lebarnya sekitar apa itu 5 atau 6 cm ya. Dari sini ya. Bisa kalian lihat di sini dari titik yang ini, dari kolomnya itu ini sekitar 6 cm. Kalau saya taruh di sini 60 mili ya. Jadi ke sini, kemudian saya tutup ya. Nah, jadinya ini ya, kusennya biasanya bentuknya persegi panjang. Kalau kusennya dari aluminium itu dia lebih kecil ya, rata-rata lebih kecil ya, mungkin sekitar segini gitu ya, kalau aluminium. Tapi kalau kusen kayu biasanya kesininya 6, kesininya 15 ya. Nah itu kalau pintunya apa itu? Pintunya itu biasanya jaraknya 90 cm ya. Jadi saya kopikan di sini dari titik ini ke samping itu 90 cm atau 900 mili ya. Nah, lebarnya sekitar segini. Kemudian saya membuat daun pintunya ya. Daun pintunya juga dari kayu ya. Dari titik sini ke atas ya. Jadi tergantung bukaannya ya. Ini tergantung posisi bukaannya berada di sini atau posisinya di sini. Tapi biasanya gini ya. Kemudian lebarnya sesuai dengan ini ya tadi ya. Lebarnya sesuai dengan ini. Ini bisa kita buat dulu di sini ya, diklik dulu. Kemudian kita kasih tebalnya pintu rata-rata 30 itu ya, 30 mili ya. Nah, sekitar segini. Kemudian kita tutup. Kemudian kita puter ya. Ya mungkin ini terlalu banyak buat kalian, tapi diterima dulu. Nanti suatu saat kalian pasti bisa ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Menutup seperti ini, kemudian saya buka ya. Saya rotate ya, saya putar ke arah sini ya, tinggal diputar aja. Kemudian kita kasih arah putarannya ya. Ini namanya arc ya, ARC ini ya nantinya. Jadi kira-kira aja. Kemudian kita potong lebihannya dengan trim ya, TR gitu ya, trim ini ya. Klik kanan, nah ini kita potong, udah jadi pintu ya. Kemudian ini yang lebihannya tadi kita hapus ke arah sini ya. Nah, jadi pintu ya, kalau ini dilihat dari atas gitu. Oke, pintunya udah jadi nih. Nah, arsirannya ini tinggal kita copy aja kalau belum jadi ya. Di copy aja, ini udah jadi denah rumah ini. Tukang udah tahu pasti ini ya. Kalau kalian gambar harus presisi ya, kalau nggak presisi nanti tukangnya bingung, nggak bisa bangun ya. Oke, ini saya miringkan ya. Ini arsirannya arahnya nggak sama, makanya saya cerminkan ya. Saya mirror ya. Ini saya pilih semuanya, kemudian saya mirror. Nah, di mirror ini yes saja, biar hilang. Nah, ini kan, oh ini nggak sama ya tetap ya.
Oke, nggak apa-apa. Ini kita geser aja. Ya. Ini kita hapus saja, kita delete. Nah, kita klik heads ini ya. Kita klik heads. Nah, ini kita arsir ya di sini ya. Kemudian juga sama ya. Jadi mungkin cukup rumit sih memang pertamanya karena kalian belum mengenal softwarenya ini gitu. Nanti kalau sudah mengenal ini sangat gampang ya. Misalnya saya kan mengenal program ini udah sewaktu kalian masih kecil mungkin ya. Tahun 2004 saya sudah mengenal program ini gitu. Mungkin kalian masih SD atau baru lahir ya. Oke, ini kita heads aja. Nah, jadinya mirip ya. Oke, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya, meskipun gambarnya hasilnya sederhana, tapi prosesnya panjang lebar ya. Ya, seperti tadi ya. Tapi kalau kalian tidak punya laptop atau belum bisa mengoperasikan AutoCAD secara langsung, kalian nanti menggambar denahnya persis dari brosurnya ya, dengan detailnya di dalamnya seperti ini ya, detail ya, tidak hanya blok hitam. Mungkin kan brosur itu cuma di blok aja, tapi kalian tampilkan dalamnya itu ada apa aja di dindingnya ya, gitu. Oke, kita sudah membuat gambar dari dinding ya dengan AutoCAD dan mungkin kalian bisa kalau tidak ada laptop bisa menggambar secara manual gitu. Nah, kemarin kan kita sudah menggambarkan asnya, sekarang kita menggambarkan dindingnya gitu. Gimana, cukup jelas penjelasan saya atau sudah pusing kira-kira? Halo semuanya, sudah tidur atau pusing semuanya? Siva. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas plus ya? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Ya, Jelas, nggak jelas, Pak. Oh ya. Sebenarnya di HP kalian pun juga bisa nginstal AutoCAD ya. Saya tunjukkan aja sekilas ya. Ya mungkin apa itu tampilannya seperti di ini ya, di HP kalian ini ya. Bentar saya klik aja. Sorry. Ini tampilannya seperti ini ya. Kalau kalian punya HP Android, bisa kalian lihat. Sorry. Ini ada AutoCAD yang bisa diinstal di Google dari Play Store ya. Tapi sayangnya saya belum. Ini kan versinya versi free ya. Jadi tidak selengkap waktu kalian membuka di laptop ya. Nah ini sebenarnya juga bisa ya. Dari HP pun sebenarnya juga bisa, tapi yang harus versi yang full ya. Nah ini sebenarnya bisa dibuka di HP ya. Contoh yang lain, ya mungkin kalau ini cukup berat sih. Saya salah buka tadi ya. Tapi setidaknya dari sini bisa kalian buka juga. Oh ini, ternyata bisa dibuka juga ya. Oke. Ini sudah level yang rumit ya. Level yang sudah di konsultan nantinya. Ya. Ini tadi kan kita dari masih latihan sederhana aja gitu.
Ya, gimana? Cukup jelas ya yang apa saya jelaskan tadi ya? Halo semuanya? Halo, Pak. Ya, Ya, Pak. cukup jelas apa yang saya sampaikan tadi? Iya Pak, cukup Jelas, jelas. Pak. Ya, untuk minggu depan tetap kita mengerjakan tugas ya. Kalau tidak ada apa itu komputer, tetap kita kerjakan secara manual dengan menggambarkan denahnya. Kalau kemarin kita menggambarkan asnya, sekarang kita gambarkan denahnya ya. Denahnya itu kalau kalian lihat di situ komponennya ada ruangnya, ada penamaan ruangnya, ada ukurannya, ya ada ukurannya ya. Dimensinya berapa kan kelihatan, atau mungkin nanti skalanya ya. Kemudian ada asnya sudah pasti jelas karena sudah digambarkan kemarin. Kemudian dindingnya, ya dindingnya itu terdiri atas apa aja tadi ya? Ada kolomnya, ada arsiran bata, ada apa itu spesi atau ruangan untuk pelesteran gitu ya. Kemudian ada pintu, ada jendela, yaitu belum sempat saya ajarkan ini tadi karena sudah jam 11 gitu. Ini ada perkuliahan lain habis ini? Ada, Pak. Ada ya? Oh ya. Minta waktunya sebentar untuk Pak. menutup aja. Oke. Ya. Penugasan minggu depan saya ingatkan lagi kalau tetap kita melanjutkan dari brosur yang kalian dapatkan kemarin ya. Brosurnya itu dipakai terus sampai nanti ya. Makanya kalau ada perubahan ya segera dirubah gitu. Saya sarankan untuk tipe rumah yang kecil-kecil aja gitu. Ya, gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan bisa japri langsung atau lewat WhatsApp group atau mungkin lewat Google Classroom ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak akan saya akhiri perkuliahan di hari ini begitu. Sebentar. Oke, Siva, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kan seperti kemarin kan dipastikan asnya. Boleh. Suaranya putus-putus ya? Atau kamu ketik di chat atau gimana ya? Oh, baik, Pak. Kemudian ini ada Venus Z Quincy itu siapa? Belum saya absen ya tadi ya? Halo? Nggak ada? Nggak jadi saya absen berarti? Ada Pak. Ya, oh Venus ya. Namanya siapa? Pakai nama yang formal aja. Ya, pakai nama formal aja. Nanti saya bingung namanya di Carvalho. apa? Agustinus Carvalho. Agustinus Carvalho. Ya. Oh ya, ada. Oke, saya Pak. absen ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Siva jadi tanya. Soalnya putus-putus ini tadi. Atau mungkin lewat WhatsApp group aja ya, sambil menghemat waktu nanti masuk di perkuliahan yang lain ya. Baik, Pak. Oh ya, kalau begitu perkuliahan saya tutup dulu ya. Nanti saya diprotes dosen yang lain karena menyita waktu banyak dari kalian. Kalau begitu perkuliahan saya tutup. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan untuk minggu depan supaya tugasnya nggak menumpuk ya di akhir-akhir gitu ya. Tetap dikerjakan meskipun nggak ada komputer, bisa lewat gambar manual dulu gitu. Baiklah, selamat siang semuanya ya. Perkuliahan saya tutup, bisa meninggalkan roomnya ya. Pak. Siang Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Oke.